kerja atau sekolah? Kalau saya kuliah. Oh, kuliah. Kuliah jurusan apa, Mbak? Saya ambil jurusan Ilkom, Ibu. Oh, kuliah Ilkom ya. Iya. Di universitas mana? Di UM. Di UM. Oke, berarti Ilkom itu kayak gimana, Mbak? Kayak ngurusin ilmu komunikasi, Bu. Oke, berarti Mbak Marsha ini pinter ya Iya. dalam komunikasi gitu. Semester berapa? Kalau saya sekarang semester 3, Ibu. Semester 3. Kalau kesibukan di semester 3 tuh apa, Mbak? Kalau kesibukan di semester 3 itu mungkin tugas-tugasnya ya, Bu, kalau di perkuliahan. Terus saya juga ikut organisasi PMI, di mana kayak setiap malam saya ikut rapat-rapat seperti itu. Berarti full ya kegiatannya kalau Iya. hari-hari gitu. Iya, full. Tapi kalau weekend jalan-jalan. Oh, jalan-jalan kemana? Mungkin saya kalau sama pacar saya, kan kita kan LDR. Jadi dia kesini tuh pada weekend aja, kalau nggak Sabtu ya Minggu. Jadi pacar saya khusus untuk buat dia. Gitu. Iya. Berarti Mbak Marsha ini di sini merantau atau kayak gimana? Oh, kalau saya di sini perantau. Merantau ya. Aslinya dari mana, Mbak? Kalau saya aslinya dari Jogja, Ibu. Dari Jogja. Iya. Jauh ya ke sini. Iya, jauh-jauh. Padahal nggak bisa ke UNS, bisa ke UNY, tapi saya bilangnya di UM. Berarti udah semester 3, berarti udah di Malang sekitar 1 tahun setengah. Iya, benar. Gimana, Mbak, di Malang? Jalan-jalannya kemana gitu? Oke, kalau saya mungkin seringnya ke Batu ya, Bu. Soalnya kalau Batu itu tempatnya kan dingin, terus banyak wisatanya, apalagi kulinerannya banyak banget. Berarti suka kuliner, suka Iya. makan jalan-jalan gitu Iya, ya. kita tuh wajib banget kulineran di Batu. Ketemu. Kalau hobinya Mbak Marsha ini apa? Kalau hobi saya lebih ke memasak sama olahraga, Ibu. Oke, kalau mau masak berarti masaknya setiap hari gitu, Mbak? Iya, saya setiap hari masak sebelum saya kuliah sama sesudah saya kuliah. Tapi kalau siang saya beli. Oh, bisa ya, Mbak, kayak pagi-pagi udah masak Iya, gitu. kan berusaha menjadi kayak calon istri yang baik. Pagi-pagi memasak, ya kan? Pakai bekelin pacarnya nggak, Mbak? Enggak, soalnya kan LDR, Ibu. Kalau weekend gitu mungkin kayak ngasih masakannya ke pacarnya. Oh, kalau weekend saya nggak pernah masak, Bu. Karena Oh, saya justru kan nggak masak ya? Iya, kan saya akan bakal kulineran sama pacar saya. Oh iya, lupa saya hobinya kuliner sama olahraga. Iya. Kalau olahraga itu olahraga apa, Mbak, yang disukai? Kalau saya lebih ke lari, Bu. Saya suka lari dari SMA. Lari dari masalah juga, Mbak. Oh iya, bener banget kok Ibu tahu sih. Saya tahu kan memang lari dari masalah seperti itu. Oke, tadi udah perkenalan ya. Iya. Apakah gimana? Oh ya, saya mau nanya nih sama Mbak Marsha. Apakah Mbak Marsha udah pernah ikut sesi konseling atau belum? Kalau sesi konseling saya belum pernah ikut, Ibu. Ini berarti first time saya untuk mengikuti sesi konseling. Oke, berarti first time ya ikut Iya. konseling. Oke. Nah, Mbak Marsha ini tahu konseling saya dari mana? Oh, kalau ini saya dengar dari teman saya. Kemarin mungkin hari Mingguan Ibu dapat klien yang namanya Azal. Oh iya, Mbak, betul sekali. Iya, itu teman saya, Ibu. Jadi saya teman dekat Mbak Azal. Jadi saya kayak dikasih tahu nih kalau saya punya masalah, mungkin saya cerita. Oke. Berarti Mbak Marsha ini temannya Mbak Aza ya? Iya. Iya, kemarin Mbak Aza datang ke sini. Mbak Aza tuh orangnya baik banget ya. Iya, Ibu, emang baik banget. Makanya jadi saya tuh jadi bestie banget sama dia. Oh iya, soalnya waktu konseling itu kayak anaknya tuh asik banget diajak ngobrol. Terus juga anaknya tuh buka sama Iya, saya. dia emang terbuka banget kok, Bu. Oh, berarti dapat info konseling dari situ ya? Iya. Oke. Oke, berarti Mbak Marsha ini udah tahu sedikit soal mengenai konseling dari Mbak Aza atau belum? Sudah kayak rahasia kita dijaga dan kita tuh bener-bener kayak bisa cerita apapun tanpa harus takut ada yang disebarkan. Betul sekali, Mbak. Jadi di sini saya sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi Mbak Marsha dalam konseling ini. Nah, saya di sini yang akan memfasilitasi Mbak Marsha buat eksplor masalahnya Mbak Marsha,
dan juga saya di sini memegang aset kerahasiaan di mana apapun yang kita obrolin hari ini pada sesi kali ini itu akan aman sama saya nggak akan Oke, jadi apa nih yang gue yang gue dan borak anjir. Oke, jadi apa nih yang membuat Mbak Marsha datang ke sesi konseling hari ini? Baik, jadi saya sebelumnya tuh punya trauma di masa kecil saya, di mana saya tuh dilecehkan 3 orang, dan salah satunya itu anggota keluarga saya sendiri. Dan itu membuat saya trauma terhadap mungkin lebih kayak orang laki-laki yang sudah berumur ya Bu. Jadi nggak mungkin kayak saya ketika ketemu dosen saya yang cowok berumur kayak gitu, kayak saya tuh takut ke-trigger gitu. Soalnya bener-bener ya saya tuh kayak udah bingung gitu Bu harus ngapain. Biasanya aku nggak takut ke orang-orang dewasa laki-laki seperti itu. Oke, sebelumnya Mbak Marsha di sini saya meminta izin untuk mencatat poin-poin penting pada sesi konseling kali ini. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan ya Bu. Oke, jadi Mbak Marsha ini trauma dengan laki-laki berumur kayak contohnya kayak dosen atau laki-laki berumur lainnya gitu ya. Karena dulu Mbak Marsha pernah dilecehkan oleh 3 orang anggota keluarganya begitu. Salah satunya. Oh, salah satunya anggota keluarganya. Iya. Oke, sebentar ya. Lalu kalau sekarang mungkin Mbak Marsha tuh kebawa kayak ke-trigger gitu sama laki-laki yang berumur itu. Nah di situ Mbak Marsha bingung harus kayak gimana sih biar itu tuh nggak Mbak Marsha nggak merasa ke-trigger lagi gitu. Iya, bener Ibu. Oke, nah Mbak Marsha dilecehkannya itu seperti apa? Nah, mungkin saya akan ceritakan dulu ya Bu kejadiannya. Nah, Boleh. saya itu dulu saat SD kelas 3, saya tuh punya saudara, kalau bisa dibilang kakek saya tuh punya adik. Kakek saya kan punya adik kan. Kakek saya kan punya adik. Nah, adiknya tuh kan otomatis kalau semisal kakek saya meninggal, saya manggilnya kakek kan. Nah, itu momennya sambil saya pas. Nah, dulu tuh saya main siang-siang sama temen-temen cowok saya. Soalnya dulu saya dibully sama temen-temen cewek saya. Jadi saya main sama anak laki-laki, sama 2 orang lah. Terus saya lewat lah kayak di gang di mana di rumah kakek saya yang adiknya kakek saya itu kan saya punya kakek. Nah, kakek saya tuh punya adik. Tapi setelah kakek saya meninggal, saya manggilnya kakek. Oke, adiknya kakek berarti ya? Ya. Nah, adiknya kakek itu rumahnya samping rumah saya pas, dan di sela-sela rumah kita tuh ada gang. Otomatis kita anak-anak kecil tuh sering main lewat situ. Soalnya itu benar-benar motong jalan yang paling cepat. Habis itu kita main di situ siang-siang, jam 2-an siang itu tiba-tiba beliau ternyata di kamar mandi belakang. Nah, kita kan lewat belakang, jadi otomatis kita lihat kamar mandinya. Nah, beliau tuh lewat manggil saya, duduk sini. Otomatis kan saya menghargai yang lebih tua, soalnya dari dulu kan anak kecil udah diajarin bagaimana menghargai orang tua. Seperti itu, saya menghargai, saya majulah. Tapi tanpa saya sadarin, mulut saya dicium, terus dada saya dipegang-pegang sampai ke area bawah. Terus saya benar-benar ditarik sampai saya bingung itu saya diapain, soalnya saya belum paham. Terus habis itu saya itu kejadian lagi pas waktunya saya jaga toko, yang mana saya punya toko ibu. Mama itu tuh sama ayah kalau jam 6 sampai jam 10-an tidak di rumah. Kalau mama jam 10 itu baru pulang dari pasar. Kalau ayah pulangnya jam 4 sore ya, dari pagi itu. Nah, saya selama jam 6 sampai jam 10 itu yang jaga toko saya. Anak 3 tahun, maksudnya anak kelas 3. Nah, otomatis saya kayak ramah lah, soalnya didikan orang tua saya kan kalau lihat mama ada yang beli itu kayak ya ramah ke semua orang, saya ramah. Terus adiknya kakek saya itu kan jalannya
Jadi itu kalau ada suara tongkat, saya tuh awalnya udah takut. Saya mau diapain lagi nih gitu. Terus ternyata benar, dia manggil saya lagi. Jadi itu kayak saya tuh di belakang etalase. Nah beliau tuh di depan saya, tapi kan kita ketutup sama terhalang sama etalase. Nah, saya dipanggil, katanya mau beli gula, sedangkan gulanya saya harus muter yang dimana di dekatnya dia. Terus dia manggil saya, terus saya dihidupkan lagi selama kurang lebih 5 kali. Terus saya paham, saat itu saya dapat edukasi dari sekolahan kalau itu tuh pelecehan. Terus saya dapat edukasi pelecehan itu, saya tahu kalau ini tuh nggak benar. Dan itu saya nggak pernah cerita ke orang tua saya. Terus sampai saya yang pokoknya setiap dengar tongkat itu naik tangga ke toko saya tuh udah di balik pintu, anak sekecil itu di balik pintu ngumpet, nangis, ketakutan, badannya getar semua, dan benar-benar itu fase yang nggak pengen saya ulang dalam seumur hidup. Dan saya juga dilecehkan sama reseller toko, kan banyak itu bapak-bapak yang jualan-jualan tisu lah, nambah-nambah. Berhubung beliau tuh datangnya di jam 9, dimana mama belum pulang, ayah kerja, beliau kayak menatap saya gitu, kayak kamu di rumah sendiri ya, boleh nggak istirahat. Terus beliau tuh matanya udah nggak enak, matanya udah mata genit ibu. Saya takut di situ. Terus kecampur itu suara tongkat datang juga. Terus saya bilang pada teman saya, mama ada di belakang. Ayah juga di belakang. Saya pura-pura bohong biar saya nggak ketakutan. Itu kan kayak pelecehan verbal yang dari tatapan. Nah itu, terus pas saya lari tongkat itu saya lari lagi kayak seolah-olah saya di belakang kayak ada mama. Saya kayak bohong. Ya mama bentar, padahal itu nggak ada. Biar yang adiknya kakek itu nggak nganahin sama saya. Tapi mungkin tatapan sama dia itu kayak sering menjulurkan lidah. Terus habis itu saya juga pernah di sekolah di mana saya kelas 5 SD itu ada guru ngaji baru. Saya sekolah TPA ada guru ngaji baru yang dari pondok, mungkin umurnya masih 22-an. Dia tuh manggil saya untuk maju ke depan, duduk di samping beliau. Nah kursinya beliau tuh kursi panjang, jadi otomatis kita bisa dekat lah. Nah beliau tuh manggil saya untuk kayak ngaji awalnya. Nah saya pas ngaji, beliau tuh nyuruh saya agak dekat. Terus paha saya tuh dipegang sampai atas begitu. Itu di depan semua teman-teman saya yang ada di kelas. Itu kayak saya kayak merasa malu gitu. Terus nah semenjak itu tuh saya kayak takut ibu, kayak setiap lihat cowok tuh kayak mereka natap saya langsung ke-trigger dari masalah-masalah. Oke, berarti Mbak Marsha ini pernah dilakukan dan itu berlangsungnya berkali-kali gitu ya Mbak, selama kurang lebih 5 kali kalau sama kakeknya Mbak Anissa tadi. Nah tadi Mbak Anissa kan bilang kalau itu belum orang tuanya Mbak Marsha itu nggak tahu kenapa Mbak Marsha ini nggak coba bilang ke ayah sama ibunya Mbak Marsha. Karena yang pertama saya pengen menjaga persaudaraan dari keluarga saya, nanti nggak mau gara-gara masalah itu keluarga saya pecah. Terus soalnya anaknya kakeknya adik saya, kakek saya punya anak, itu ayah saya. Adiknya kakek punya anak, itu namanya bude-bude saya. Nah bude-bude saya itu benar-benar yang baik banget sama saya nggak mau gara-gara masalah itu nanti dikira saya ngarang, anak kecil ngarang. Terus saya kan nggak tahu, bisa aja pelakunya beliau tuh kayak ngarang cerita biar keluarganya tuh mempercayai, terus membuat kayak jadi seolah-olah keluarga saya tuh kayak membuat buruk gitu loh. Saya tuh nggak mau. Oke, berarti Mbak Marsha tuh nyimpen itu biar tetap persaudaraannya itu biar tetap berlangsung gitu, nggak mau memecahkan persaudaraan itu. Iya. Nah lalu gimana rasanya Mbak Marsha menahan semuanya sampai sekarang ini? Rasanya tuh kayak sakit Bu, kalau setiap hari kayak ketemu banyak mungkin kalau bilang nih bapak-bapak ya, kalau bapak gitu terus kayak mereka tatapannya nggak enak, itu
kayak trigger rasa gemeterannya, rasa sakit hatinya kayak gitu. Oke, Mbak Marsha tadi bilang kalau sekarang lihat Mbak berumur kayak gitu pasti ke-trigger ya. Nah, ke-triggernya tuh yang kayak gimana Mbak? Itu trigger kan saya orangnya sensitif sama tatapan ya, mungkin dari banyaknya masalah yang pernah saya hadapin di masa kecil itu sensitif. Kalau kita bisa tahu kok kayak tatapan orang yang mesum sama enggak bagaimana. Nah, kalau ada orang yang natap saya mesum, itu tuh udah dibuat saya tuh bener-bener kayak tangan udah gemeteran, terus kayak saya tuh bingung mau lari kemana, saya tuh udah ngeblank mau apa gitu. Oke, karena Mbak Marsha ini nggak sering dapat tatapan kayak gitu, jadinya tahu ya orang yang punya tatapan mesum atau enggak tuh Mbak Marsha tuh udah hafal gitu ya. Iya. Nah, apakah kalau sekarang nih Mbak, apakah Mbak Marsha pernah nemuin kayak gitu lagi? Ada Mungkin dari tatapan. kalau di kuliah ada ibu, beberapa orang mungkin kayak sekedar lewat aja, terus mungkin kayak ya banyak orang yang nggak saya kenal tapi tatapannya nggak enak, tatapannya kayak tatapan mesum. Tapi kalau yang di SMA saya pernah hampir juga dilecehkan di gudang sama guru olahraga saya, terus saya diem aja, soalnya ternyata banyak juga kok korbannya. Di situ caranya Mbak Marsha buat menolak ataupun menahan dirinya, untuk pertahanan dirinya Mbak Marsha tuh kayak gimana? Ketika mau dilecehkan atau Iya, ketika mau dilecehkan. saya nggak ada Bu. Dulu saya bener-bener kayak kalau mungkin kalau yang SMA saya tegas, tapi kalau yang untuk SD itu saya bener-bener mungkin pertahanan diri saya, kalau saya tahu itu orang yang suka mengajarkan saya akan menghindari. Karena masih kecil juga ya. Iya. Ya. Nah, berarti Mbak Marsha ini pernah juga sama guru ngajinya ya? Iya. Kalau sama guru ngaji itu kayak gimana Mbak? Itu beliau ya itu tadi seolah-olah mau ngajarin saya ngaji, saya disuruh duduk di sampingnya, tapi beliau meraba-raba bahasa saya. Oke, kalau sekarang hubungannya Mbak Marsha sama kakeknya kayak gimana? Nah, berhubung dulu pas waktunya saya SMP kelas berapa ya? SMP kelas 1 atau kelas 2, pokoknya pas di zaman habis lebaran film Yowes Band 1 ibu tahu? Tahu. Nah itu udah tayang di di TV karena habis lebaran tahun baru saya lupa. Nah beliau meninggal dan saya menonton TV dengan senang hatinya tanpa ke samping rumah untuk ikut mendoakan atau mengurus jenazahnya. Oke, berarti di situ Mbak Anissa kayak merasa lega gitu ya karena Iya, kakeknya udah nggak ada. saya lega, alhamdulillah kamu mati. Oke, iya. Jadi saya kan nggak usah ketakutan seumur hidup untuk kayak iya kita samping rumah banget, cuma jeda satu gang jalan yang cuma bisa muat satu orang gitu aja, kayak ini udah ketakutan. Itu kan pastinya kan ketemu terus ya Mbak sama kakeknya. Iya, Nah, di situ kayak apa ya rasanya Mbak Marsha tuh kayak gimana? Takut ibu kayak mau ngapain lagi nih, kalau udah jenjang kelas 6 ke SMP udah mikir kayak ini mau apa lagi nih, udah jauh-jauh gitu saya. Dan tambah tua tambah lambat jalannya, alhamdulillah kan. Iya. Hmm. Ketakutan terus ya Iya. setiap melihat gitu. Nah di situ kayak pernah nggak sih Mbak Marsha itu memperlihatkan ketakutan itu ke mungkin keluarganya Mbak Marsha? Tidak pernah. Pas waktunya meninggalnya beliau, saya tuh sama mama dituntut kayak untuk ikut ziarah, bantuin seenggaknya kamu bantu di dapur apa-apa. Aku nggak mau, saya cuma ketawa-ketawa. Terus sampai tetangga saya depan rumah itu teman saya, ayo ngelayat, nggak mau, aku mau lihat ini. Sampai saya berantem sama mama sama ayah, terus saya berdiri, saya minta tanpa saya sadar itu saya meminta orang tua saya bilang, kalian tuh nggak tahu apa yang saya rasain, kalian tuh nggak tahu semuanya, saya tuh cuma diem, saya nggak mau. Di situ respon dari ayah sama ibunya Mbak Marsha gimana? Kalau untuk ayah diem mungkin, tapi kalau mama ngeyel, kamu nggak boleh gitu, Bude itu udah banyak bantu kamu, baik ke kamu, masa kamu ayahnya Bude meninggal kamu nggak ikut melayat, seenggaknya kamu lihat aja udah gitu. Nah, justru malah melihat itu malah lebih ini ya kayak lebih ke trigger lagi.
lebih kayak puas. Oh, Alhamdulillah kamu lah. berarti nggak mau melihat. Saya abis itu kayak ya udah lihat, tapi saya di dalam hati kayak ya udah, ya beban hidup saya hilang satu. Tapi ya itu efeknya ke saya kan kemarin Iya. gara-gara masa lalu. Ya, pasti masih ngefek sampai sekarang ya. Iya. Apalagi waktu itu SMA juga pernah kejadian lagi, pasti kayak lebih ngefek lagi gitu. Oke, dari ceritanya Mbak Marsha tadi, di sini saya ada teknik namanya itu kursi kosong. Jadi nanti Mbak Marsha di sini. Oke, jadi di sini kan ada satu kursi kosong, di mana nanti Isinya aja ibu. ya, Ada tisunya. Mbak Marsha berperan sebagai di kursi ini Mbak Marsha berperan sebagai kakeknya Mbak Marsha. Jadi Mbak Marsha bisa bisa bicara sama dirinya Mbak Marsha, apa yang mau diungkapkan, apa yang mau dibicarakan kepada Mbak Marsha sebagai kakeknya Mbak Marsha. Lalu di kursi ini Mbak Marsha sebagai dirinya Mbak Marsha yang ingin mengungkapkan ke kakeknya Mbak Marsha. Apapun yang saya rasakan nih bu. Iya, bisa Ini banget. kalau ngomong kasar boleh nggak bu? Boleh, silahkan. Ini ada tisu, mungkin Mbak Marsha membutuhkan tisunya. Ya, bisa dimulai. Mungkin kalau buat kamu yang setelah kakekku meninggal atau nggak kakek, terus kamu dengan enak dan ngajarin aku, kamu anjing sih. Kayak aku tuh ibaratnya udah cucu kamu, harusnya kamu jaga dan kamu tuh kayak ngasih ajaran yang benar gitu loh. Kamu tuh orang terpandang di desa, kamu tuh udah haji 3 kali, akalnya dipakai. Terus cuma gara-gara nafsu kamu bertrauma anak kecil sampai sekarang trauma. Kamu tahu nggak sakitnya kayak apa sampai nggak bisa cerita, biar mikir keluarga gitu, makanya keluarga aku tuh biar nggak disalahin gara-gara nanti aku cerita nggak mau lihat ayahku sakit hati gara-gara lihat anaknya yang udah gede susah payah dilecek sama orang gila. Gimana Mbak, apakah sudah cukup? Bisa dilatih tisunya sebagai kakeknya Mbak Marsha. Apa yang ingin Mbak Marsha dapatkan dari Mungkin ingin dengar aku mau minta maaf karena seharusnya aku sebagai pantas terus aku ngajarin hal-hal yang baik, tapi karena nggak bisa ngatur nafsuku, aku buat kamu jadi pelampiasan nafsuku. Terus kamu harus menerima itu semua, kamu harus merasa kamu yang maaf kamu. Aku yakin kamu bisa keluar dari masalah itu. Kalau sudah cukup atau mau lagi? Udah. Bisa kembali ke tisunya Mbak Marsha. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Marsha, ini gimana nih rasanya setelah dari teknik kursi kosong tadi? Saya merasa lega Ibu, kayak udah bisa ngungkapin nih rasa kekesalan saya kepada beliau. Terus mungkin emang dari video saya ini tuh cuma permintaan maaf dari beliau, terus rasa kesadaran dari beliau. Nah itu yang membuat saya lega hari ini. Oke, Mbak. Saya paham banget, pasti rasanya tuh susah, lalu berat juga, apalagi kayak anak sekecil itu udah Berkelahi dengan dilecehkan, pasti rasanya susah banget, dan itu pasti nempel banget sampai sekarang waktu Mbak Anissa beranjak dewasa. Tapi Mbak Anissa jangan terlalu larut dalam kesedihan, Mbak Anissa harus bangkit lagi karena mungkin Mbak Anissa kan lebih peka terhadap tatapan itu ya, jadi Mbak Anissa bisa tahu mana nih orang yang kayak gitu, yang sama kayak gitu ataupun enggak. Dan itu Mbak Marsha bisa menggunakan
setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Kalau perasaan saya lega banget Ibu, terima kasih udah ngajarin saya tentang teknik kursi kosong ini. Jadi kemudian kalau saya ada permasalahan yang membuat saya kayak udah bener-bener down banget, saya bisa seolah-olah ngelakuinnya kayak POV yang saya inginkan apa sih dari orang yang bermasalah dengan saya seperti itu. Dan mungkin setelah ini saya akan lebih kayak belajar untuk merelakan kayak beliau itu masa lalu, beliau pun sudah tidak ada, dan saya pun sekarang merasa lega karena sudah bisa mengungkapkan apa yang saya ingin katakan. Oke, tadi saya melihat waktu Mbak Anissa waktu Mbak Anissa di teknik kursi kosong itu, Mbak Anissa keren banget bisa mengungkapin apa yang Mbak Marsha rasakan gitu. Oke, jadi di sini izinkan saya untuk menyimpulkan dari sesi konseling hari ini. Oke, Mbak Marsha tadi bercerita kalau Mbak Marsha pernah dilecehkan oleh 3 orang, satunya itu termasuk ke anggota keluarganya Mbak Marsha, di mana itu tuh adiknya kakeknya Mbak Marsha. Nah itu tuh yang membuat Mbak Marsha sekarang tuh trauma kepada laki-laki berumur kayak dosa gitu. Mungkin suka trigger kalau misalnya di jalan ngelihat laki-laki yang berumur begitu ya Mbak. Iya. Nah itu tuh kejadian pelecehan waktu Mbak Marsha kecil itu terjadi sekitar 5 kali ya Mbak. Jadi berulang kali begitu. Nah tadi Mbak Marsha udah keren banget selama sesi counseling hari ini. Lalu tadi di teknik kursi kosongnya juga Mbak Anissa bisa mengungkapkan apa yang Mbak Marsha rasakan, itu sudah sangat keren banget Mbak. Terima kasih Bu, terima kasih juga ya Bu. Iya. Mengingat waktunya udah 40 menit. Jadi pada sesi 1 ini mungkin cukup sekian dulu. Nanti kalau semisal Mbak Marsha butuh untuk sesi lanjutan bisa menghubungi saya lagi seperti yang kemarin ya Mbak. Oke, baik Bu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Anissa yang sudah hadir pada sesi hari ini. Untuk selanjutnya Mbak Marsha ada kesibukan apa lagi? Mungkin habis ini saya mau me time ya Bu. Setelah rasa lega saya mau makan yang enak. Itu bagus banget Mbak buat ngebalikin moodnya Mbak Marsha lagi. Oke, kalau begitu selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke, terima kasih Bu. Piro, Sat? Bu yo. 23.